Selamat datang kembali di channel saya. Ya, saya berharap semua teman-teman akuntansi dalam keadaan sehat ya guys ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas secara singkat mengenai kas kecil. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan inti daripada kas kecil, kita terlebih dahulu memahami arti daripada kas kecil tersebut. Nah, kas kecil adalah sejumlah dana atau uang yang dibuat khusus oleh perusahaan guna untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang nilainya relatif kecil. Nah, di sini kita memiliki contohnya yaitu biaya entertain, biaya konsumsi rapat, perlengkapan kantor, biaya listrik dan telepon. Dalam membuat dana kas kecil ini, kita belajar yaitu menggunakan metode. Nah, metode dalam mencatat dana kas kecil ini ada dua, yaitu metode dana tetap atau impress fund system dan dana tidak tetap yaitu fluctuating fund system. Nah, dana tetap ini yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan kas kecil di mana saldonya tetap terus-menerus dikarenakan pengisian kembali kas kecil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, sedangkan dana tidak tetap atau fluctuating fund system itu artinya metode yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan kas kecil di mana saldonya berubah-ubah terus dikarenakan pengisian kembali kas kecil disesuaikan dengan saldo awal tanpa melihat jumlah biaya yang dikeluarkan. Baik, langsung saja kita masuk pada contohnya. Nah, itu kita di sini ada contoh soal yaitu pada tanggal Januari 2021 PT Sinar membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk membayar pengeluaran kecil perusahaan dan telah disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk adalah 1.200.000. Selama bulan Januari, perusahaan menggunakan dana tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut. Nah, pada tanggal 2 bulan 1 2021, perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar Rp400.000. Pada tanggal 8, perusahaan membayar biaya rapat sebesar Rp350.000. Pada tanggal 18, membayar listrik, air, dan telepon kantor sebesar Rp110.000. Pada tanggal 27, perusahaan membeli materai dan perangkap untuk keperluan di perusahaan yaitu sebesar Rp300.000. Pada tanggal 30 Januari terjadi pengisian kembali kas kecil. Nah, pertanyaannya di situ adalah buatlah perbandingan antara metode impress dan fluktuasi. Nah, kita langsung saja pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih perbandingan daripada metode impress dan fluctuating dan apa sih yang membuat perbedaan keduanya itu agar teman-teman semua mudah. Simaklah penjelasan saya berikut ini. Nah, di tabel ini saya sudah membuat perbedaan di mana pada tanggal 1 Januari itu kan perusahaan membentuk dana kas kecil yaitu dengan kesepakatan sejumlah 1.200.000. Nah, pada metode impress dicatat dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas sebesar Rp1.200.000 dan kas Rp1.200.000. Begitu juga di fluctuation, yaitu jurnalnya kas kecil di debit dan di kredit kas sebesar Rp1.200.000. Nah, pada tanggal 2 Januari tadi di metode impress itu tidak di jurnal, sedangkan di fluctuation biaya perlengkapan pada kas itu dicatat yaitu sebesar Rp400.000. Pada tanggal 8 juga tidak dicatat menggunakan impress, sedangkan pada fluctuating dicatat yaitu biaya rapat pada kas kecil yaitu sebesar Rp350.000. Kemudian pada tanggal 18 juga tidak
dijurnalkan atau tidak dicatat, yaitu di fluktuasi yang dicatat, yaitu biaya listrik, air, dan telepon pada kas kecil sebesar Rp110.000. Pada tanggal 27 tidak dijurnal juga, sedangkan di fluktuasi dicatat, yaitu biaya materai dan perangkap pada kas kecil sebesar Rp300.000. Nah, kemudian pada 30 Januari 2021 di situ terjadi pengisian kembali, di mana pada pencatatan impres itu mencatat macam-macam beban pada kas sebesar Rp1.160.000, di mana Rp1.160.000 ini adalah jumlah atau total dari keseluruhan pengeluaran yang dilakukan menggunakan dana kas kecil. Sedangkan pada fluctuation itu pada pengisian dana kas kecil itu yaitu kas kecil pada kas, di mana kas kecilnya itu sesuai dengan jumlahnya pada saat mengisi saldo awal kas kecil. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat perbedaan, yaitu pada saat pengisian awal atau saldo awal mereka menggunakan sama-sama akun, yaitu kas kecil pada kas. Nah, namun terjadi perbedaan ketika menjurnal biaya-biaya, di mana pada metode impres, yaitu pada metode impres tidak dijurnal biaya-biayanya secara rinci, sedangkan fluktuasi atau fluctuating itu jurnalnya itu dibuat berurutan atau secara rinci, baik dari biaya-biayanya dan tanggalnya. Nah, pada saat juga mereka mengisi kembali dana kas kecil, impres melakukan pengisian kembali dengan mendebit macam-macam beban. Artinya impres ini tidak merinci lagi beban-bebannya, melainkan macam-macam beban itu sudah digabungkan dan langsung diisikan menggunakan kas. Sedangkan pada fluktuasi itu pengisian kembalinya itu adalah kas kecil pada kas, di mana besaran pengisian kembali itu adalah sesuai atau dilihat daripada saldo awal dibentuknya kas kecil. Nah, demikianlah penjelasan singkat daripada dana kas kecil ini. Semoga pemahaman kita mengenai dana kas kecil dapat berguna bagi kita. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan, kesalahan pengucapan, atau kemampuan saya dalam menjelaskan kepada teman-teman semua. Dan semoga video kali ini dapat berguna bagi kita semuanya. Jangan lupa juga buat teman-teman ya, like, share, subscribe channel saya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tinggalkan komen ya, untuk kita dapat membahas materi-materi berikutnya. Demikian saja, terima kasih semuanya.